Karena kalau dia di atas, testis itu rusak. Jadi dia harus lebih rendah dari tubuh. Sudah itu kenapa? Kalau kita demam, kerutan di testis itu akan menghilang. Jadi dia menggantung lebih jauh ke bawah supaya dia menghindari suhu tubuh yang lebih panas. Kalau kedinginan dia mengkerut baru naik. Nah, sekarang itulah proses termoregulator testis. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Jadi sekarang kan kita belajar tentang sistem reproduksi, atau kita bilang kita bagi dua toh sistem reproduksi. Ada reproduksi wanita dengan yang pria. Kalau yang pria kita bilang organa genitalia maskulina, yang perempuan organa genitalia feminina toh. Jadi kalau belajar tentang sistem reproduksi, karena sebagian besar letaknya mereka ada di rongga pelvis, jadi kita belajar tentang pelvis. Kemarin di urologi sudah belajar juga tentang pelvis toh. Ada diajar sudah tentang dasar pelvis, lantai panggul. Dasarnya tidak. Belum ya? Dinding-dindingnya. Ya, itu tidak cuma dibilang kayak fisika, itu fisika urinaria kalau balik naik ke atas pelvis major. Oh, gitu ya. Baru dua cukup. Yang baru kumpul arti rasanya lagi dan Kita mau belajar dari yang pria dulu atau wanita? pria kak. Pria. Karena jadwalnya pria. Oh gitu. Iya. Oh, dibagi dua. Iya kak, dibagi dua. Jadi tapi kan sedikit itu kak atau banyak? Lebih sedikit pria. Beda tipis nih. Tapi karena pria kan sudah dipelajari di urinari. Toh? Karena uretra dia iya, toh. Sekarang kita belajar dari gambar ini. Ini namanya organa genitalia maskulina, toh? Organa genitalia maskulina atau organ reproduksi bagian luar, toh? Jadi masing-masing dari pria dan wanita masing-masing ada yang eksterna, ada yang bagian luar, ada yang bagian dalam. Nah, yang di bagian luar ini namanya organa genitalia maskulina eksterna. Dia terdiri dari apa? Yang pertama ini, apa namanya ini? Penis. Ini skrotum. Dengan kadang dimasukkan juga yang namanya uretra. Jadi uretra itu masuk di organa genitalia maskulina yang eksterna. Jadi tiga toh, skrotum, penis dan uretra. Nah, sekarang kita masuk ke bagian dalam. Bagian dalam bisa lihat dari sini. Jadi bagian dalam mulai dari tempat fungsinya reproduksi kan dia untuk terutama laki-laki. Reproduksi laki-laki dua fungsinya. Yang pertama menghasilkan sperma dan menghantar sperma masuk ke vagina. Toh? Jadi dua fungsinya. Nah, untuk fungsi pertama itu diperankan murni hanya dari sini, orkis atau testis. Jadi fungsi menghasilkan spermatozoa hanya dihasilkan oleh testis. Kemudian untuk menyalurkannya dia akan melewati organ yang pertama epididymis, yang kedua ductus deferens atau vas deferens. Ini ductus deferens atau vas deferens. Jadi yang pertama epididymis, kemudian ductus deferens atau vas deferens, kemudian dia masuk ke uretra. Jadi tiga salurannya. Toh? Jadi salurannya tiga, epididymis, ductus deferens, kemudian uretra. Itu salurannya. Tetapi dalam perjalanannya ada namanya kelenjar seks tambahan. Kelenjar seks tambahan pada pria itu ada tiga. Ya. Kelenjar seks tambahan ini maksudnya apa? Dia tidak menghasilkan sperma, tapi dia menghasilkan makanan untuk sperma. Toh? Untuk sperma dan dalam proses transportasi sperma.
organ yang pertama, ini namanya. Ini. Dia ada di belakangnya vesika urinaria. Namanya glandula vesiculosa. Kalau di SMA lebih sering kita dengar dengan vesicula seminalis. Ini sudah vesicula seminalis, atau kalau di bahasa anatominya glandula vesiculosa. Boleh tulis juga vesicula seminalis, boleh. Vesicula seminalis. Berarti yang menghasilkan air seni itu Kak? Nah, jadi kan kalau laki-laki ekspulsi itu apa yang namanya nih? Kalau muncrat, kalau laki-laki keluar, jadi muncrat itu air mani. Nah, air mani itu bukan murni hanya sperma, tapi ada hasilnya dari glandula vesiculosa. Hasil utamanya itu adalah fruktosa. Kemudian yang kedua ada prostat, toh? Prostat. Kemudian ini prostat. Jadi tulisannya prostat bukan prostat, tapi ada tambah A di belakangnya. Prostata tulisannya. Jadi kalau cuma prostat salah. Prostata tulisannya. Itu termasuk di kelenjar tambahan? Iya, kelenjar tambahan. Yang pertama kan glandula vesiculosa, yang kedua prostat. Sudah? Yang ketiga ini glandula bulbo-urethralis. Sudah diajar kemarin tadi toh? Glandula bulbo-urethralis. Atau nama lainnya glandula mobil, glandula Cooper. Ingat mobil Cooper. Jadi ada 3 toh. Kelenjar seks tambahan ada 3, vesicula seminalis, prostat, dan glandula bulbo-urethralis atau glandula Cooper. Tulisannya COWPR. Ini tulisannya COWPR. Sudah? Dengan lihat ini. Dari sini, dari gambar ini ada yang namanya, kan sudah saluran tadi 3 toh, epididymis, ductus deferens, uretra 3. Kemudian kelenjar seks tambahan 3 juga, 1 2 3. Tapi sebenarnya ada 7. Organ genitalia maskulina interna. Apa satu? Dia tidak dilalui oleh sperma. Namanya funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus. Ini tulisannya. Funiculus spermaticus. Ini. Jadi satu-satunya kelenjar genitalia interna yang tidak berperan langsung terhadap proses transportasi prostat. Transportasi sperma. Apa fungsinya Pak? Nanti saya kasih lihat tuh ya. Funiculus spermaticus ini dia lebih berperan dalam memberikan nutrisi dan menggantung testis. Dia mengatur, menjaga kestabilan bahwa ini testis ini harus matang sempurna. Karena kalau testis dia ada di sesuai suhu tubuh, dia rusak. Jadi dia harus lebih rendah dari suhu tubuh. Yang mengaturnya apa? Ini di dalam funiculus spermaticus. Yang mana gambarnya Kak? Saya gambarin dulu. Ini funiculus spermaticus. Besarnya gitu. Ini semua ini. Ini kan testis toh? Nah, dia semua ini. Ini. Semuanya itu. Nanti kita pelajari bagian ini, saya tulis FS ini toh. Funiculus spermaticus ini semuanya. Nanti kita pelajari di dalamnya apa yang ada di dalam, apa yang ada di dindingnya. Apa yang terjadi kalau dia tidak menutup. Sudah? Jadi kita sudah tahu organa genitalia interna, organa genitalia externa. Externa berapa tadi? 3. Interna? 7. Oke, aman. Sekarang kita bahas dari mana dari interna aja dulu ya. Dari dalam, dari proses dihasilkannya sperma. Jadi sperma dihasilkan oleh organ ini. Namanya testis. Namanya testis atau kita bilang orchis. ORCHIS, orchis. Nah, di sini lebih tepatnya kalau dilihat di struktur histologinya dia dihasilkan oleh sebuah saluran. Nah,
di lapisan germinativum, namanya tubulus seminiferus. Nama penghasilnya. Dengar tuh waktu di SMA tuh? Ya. Penghasilnya itu namanya tubulus seminiferus. Testis dibungkus oleh lapisan yang berwarna putih ini. Lapisan artinya tunika toh? Putih. Bahasa latinnya putih apa? Alba. Jadi tunika albuginea. Alba. Tapi di tunika albuginea. Albuginea. Ini tulisannya. Ini tunica albuginea. Kecil. Ini kan testis toh? Dalam sini ini ada tubulus seminiferus ini. Nah, ini yang membungkusnya langsung namanya tunika albuginea. Albuginea. Nah, kemudian ada perpanjangan dari albuginea. Kemudian tunika albuginea bukan hanya membungkus di luar, tetapi ada perpanjangannya ini. Ini masih bagian dari tunika albuginea yang masuk ke dalam. Namanya septula testis. Ini septula testis. Ketika dia masuk ke dalam testis, dia membentuk atau dia membagi testis menjadi 370 lobulus testis. Jadi jumlahnya begini, masing-masing lobulus itu jumlahnya 370 dalam satu testis. Berarti yang bagi itu septula testis. Ya, yang membaginya itu septula testis. Itu satu begini. Ya, jadi satu begini. Ini kan kayak paling kalau kita cuma berapa ini, paling ada 370 sebenarnya. Ya. Di Jawa. Di Jepang. Nah, kemudian apa yang membungkus testis? Apa tadi yang saya bilang membungkus testis? Tunika albuginea. Ya, tunik. Iya. Iya, tunika. Ya. Ya, betul. Kemudian nih kalau organa genital eksterna yang membungkus testis namanya? Skrotum. Ya, skrotum. Sekarang kita akan belajar soal sering. Sebutkan lapisan pembungkus testis mulai dari skrotum sampai intinya tuliskan lapisan mulai dari skrotum sampai ke testis. Jadi lapisan itu ada 7. Tuliskan lapisan pembungkus testis ya. Nah, sekarang kita belajar mau dari dalam atau dari luar? Dari dalam. Luar. Hah? Dari luar. Dalam juga. Hot yang dari luar. Dari luar. Dari dalam. Biasanya ditanya dari dalam atau dari luar? Lebih sering dari luar sih biasa. Luar. Yang lebih sering kan enggak? Tapi sama jika sisa kalian balik nanti. Dari Dari luar. Namanya pembungkus dari lapisan pembungkus testis. Sekarang yang pertama, sebutkan pembungkus testis. Yang pertama kalian bisa lihat ini. Ini. Contoh. Dan ini banyak. Baru dilihat so pusing. Berlapis-lapis toh. Yang pertama, ini kulit skrotum. Yang pertama satu kulit skrotum. Kulit. Atau bisa bilang kutis dan subkutis, boleh digabung. Ada kayaknya tulisan. Nah ini kulit skrotum nomor 1. Bisa tulis aja ini. Kulit skrotum. Bisa kalian bilang kutis dan subkutis boleh. Ya. Kutis skrotum. Bahasa Latinnya kan kalau ini kan bahasa Indonesia. Pakai C, Kak. CUTIS. Mana? Yang mana gambar, Kak? Yang ini. Ini. Dari luar. Iya, kutis ini tulisannya cutis. Cutis. Oh, yang cutis itu kulit. Ya kulit. Jangan cutis. Sudah? Yang kedua, namanya tunica dartos. Itu bukan apa, Kak? Hah? Ini yang kedua, tunica dartos. Tunica dartos. Soalnya dia tulis kalau tunica dartos, mus dartos. Ya, bisa. Berarti ada otot situ.
Di tunikanya ada otot memang. Ih, suka udah dia bilang. Nah, itu otot yang kalian sudah pernah lihat skrotum. Adiknya kalian atau siapa toh? Nah, skrotum itu dia mengkerut. Tidak. Toh, skrotum itu dia mengkerut. Apa yang kasih mengkerut ini? Musculus dartos. Jadi dalam tunica dartos ada otot namanya musculus dartos. Itu yang kasih mengkerut itu. Jadi toh, itu lapisan kedua. Lapisan ketiga, ini kita lihat di sini. Lapisan ketiga dia sudah masuk ke dalam ini. Ini kan ini kutis, dartos. Ini yang sekarang ketiga dari luar. Namanya fascia spermatica externa. Fascia spermatica externa. Di digestif ada diajar kalian peritoneum atau di urinary toh? Ada. Peritoneum ada berapa lapis? Ada parietal, visceral toh? Terus kalau fascianya abdomen ada berapa? 9. Fascianya abdomen. Ada kemudian juga ada 9 cuma ginjal. Kalau lapisannya dari luar ke dalam 9 cocok. Ada 6, ada 3. Nah, jadi ada nanti fascia superficial, fascia profunda. Nah, fascia profunda peritonea itu nanti yang akan jadi ini. Tunica dartos itu yang tadi itu. Jadi fascia itu di abdomen, tapi kalau dia lanjut ke skrotum dia jadi tunica dartos. Anu di pengantar jadi tidak di. Sudah toh? Yang ketiga fascia spermatica externa. Yang keempat namanya musculus cremaster. Musculus cremaster. Tapi kenapa itu juga Kak? Berarti kalau satu beda lagi namanya itu kan? Tidak sama ini kan dia. Dia Dia satu cuma ditarik kenapa Kak? Bukan gue itu dia satu otot gini, satu otot. Iya. Ototnya. Satu otot dia sebenarnya ini. Bukan dua otot begini, dia satu otot cuma bas serabutnya. Banyak. Kita tidak punya otot kasih. Ada lagi situ yang kebanggaan. Ah, tidak usah. Sudah? Itu keempat, lapisan kelima namanya fascia spermatica interna. Fascia spermatica interna. Nah, jawabannya musculus cremaster. Nanti ada juga lagi pertanyaan dalam situ. Nah, sudah itu? Sekarang lanjut ini. Namanya tunica vaginalis testis lamina parietal. Tunica vaginalis testis lamina parietalis. Paling sakit hati kalau keluar ini di nomor terakhir di pentamen baru cuma 20 detik. Banyak sekali. Bisa ditulis di preposisi Mbak. Tapi bisa keluar ini. Sering soal langganan ini di mana? Oh, stabil. Tapi ada nanti kalian dengar. Toh? Habis ini lamina parietal terus lamina visceral. Ini nomor 6 sudah visceral toh? Yang 7 visceral. Oh, 7 visceral. Oh, berapa? Parietal. Tadi parietal 3, 4, 5, 6, 7. 7 visceral toh? Iya. Iya, itu ya. Sampai sekarang bisa Oh, Jadi itu yang dibilang pembungkus testis. Kalau tunica albuginea itu sudah bagian dari testis sebenarnya. Tapi kalau kalian mau lengkap kasih tambah dengan tunica albuginea paling terakhir. Toh? Tunica albuginea yang tadi, yang depan itu. Nah, itu yang paling dalam. paling dalam. Oh, itu berarti opsional. Tapi sebenarnya sudah bagian dari testis dia. Tapi kasih lengkap saja. Jadi 8 toh total toh? Nanti dikasih sali sama Kak. Oh, tidak gitu. Sudah? Nanti Kakak sekali-kali. Terus ini toh tunica vaginalis testis lamina parietal panjang sekali toh. Iya. Sisa ganti saja. Plexus. Periorchium. Periorchium. Kan tadi namanya testis orchis toh. Sisa diganti periorchium. Yang parietalis Ini sudah. Iya, parietal. Tips and trick mengisi post. Ada di bawahnya sini toh nih. Periorchium. Cium. Yang parietal toh, yang parietal itu nama lainnya periorchium. Kemudian yang visceral nama lainnya epiorchium. Daripada tulis tunica vaginalis testis lamina. Sudah lah?
Terus di antara periorkium ini, ini kan epiorkium ini toh. Ini epiorkium, ini periorkium. Ada ini celah di antaranya, lihat ini. Iya. Namanya cavitas serosa scroti. Cavitas serosa scroti. Jadi ruang bukan, itu Kayak adalah rongga gitu. ya ruangan di antara tunica vaginalis, testis lamina parietal dan lamina visceral. Namanya cavitas serosa scroti. Cavitas serosa scroti. Kalau fasia spermatica externa dan interna dipisahkan oleh musculus cremaster. Tapi kalau yang periorkium dan epiorkium dia malah disatukan. Kan dia kan memang terpisah, tapi ada yang menyatukan. Yang menyatukan namanya ini mesoorkium. Yang menyatukan apa, Kak? Yang menyatukan antara periorkium dengan epiorkium. Namanya mesoorkium. Berarti dia di dalamnya kavitas. Iya. Dia di kavitas. Jadi kavitas, Oh. di kavitas tuh. Ada penghubung-penghubung. Tidak ada gambarnya kelihatan sini. Mesoorkium. Jadi ini kan epiorkium ini. Nah, ini periorkium. Nah, ini kan ada ruangan di sini. Dalamnya ruangan. Iya, tapi kalau dia bayangkan begini, kalau tidak ada tempat melekatnya. Kan belajar tuh di paru-paru kemarin paru sama susin tuh. Iya. Nah, apa namanya? Ada pleura parietal dan pleura visceral. Mereka semua bergabung di Mas Ming lupa. Bergabung di mana orang? Ketemunya pleura parietal dan visceral. Hah? Ligamentum pulmonal toh? Ada yang di bawahnya hilum, ada ligamen di bawah. Yang dekatnya itu ya. Di bawahnya toh, di situ mereka bergabung. Nah, sama kayak ini. Kalau tidak mungkin dia berarti dia goyang-goyang dong kalau tidak ada yang menyatukan toh. Nah, yang menyatukan itu namanya mesoorkium. Nah, terus apa isinya cavitas serosa scroti? Isinya cavitas. Bukannya mesoorkium isinya? Iya, mesoorkium kan yang menggabungkan toh. Nah, terus isinya ini ya, isinya. Apa ini? Apa ini? Kap. Epididymis toh. Yang mana? Jadi kan ini dia begini. Apa namanya? Dia melengket langsung di testis. Iya, dia melengket langsung di testis. Ini kan lamina parietal toh atau periorkium. Ini epiorkium. Nah, ini cavitas serosa scroti termasuk dengan ini. Jadi epididymis itu ada masuk di dalam cavitas serosa scroti. Nah, kemudian soal sering juga ini. Sebutkan perjalanan testis menuju ke epididymis. Ini kan dia dihasilkan di mana tadi? Di tubulus seminiferus. Kemudian dia menuju ke tubulus recti. Dia nanti ada saluran yang lurus-lurus di sini dia. Dari tubulus seminiferus. Kemudian menuju ke tubulus recti. Ke tubulus recti yang itu sudah digabung-gabung dari beberapa tubulus seminiferus, so bergabung. Tidak kelihatan di sini, tapi semua itu letaknya di sini. Letaknya di mediastinum testis. Toh? Ke tubulus recti. Kalau ini hafalan sih sebenarnya. Habis itu dia masuk ke rete testis. Rete, RETE, rete testis. Cuma dua itu yang kelihatan. Habis itu dia lanjut ke sini. Habis ke rete testis kan di mediastinum tadi toh, di mediastinum testis. Kemudian dia masuk ke sini ini. Kelihatan sudah ini kan? Ini kan epididymis. Ini testis, dia sudah jalan ke sini. Namanya ductuli efferentis testis. Efferentis testis. Nah. Ini kalau cuma satu ductus efferentis testis toh. Cuma kan dia jamak panahnya ini. Jadi ductuli efferentis toh. Ya. Kayak yang masuk di mediastinum tadi itu Rete testis dengan tubulus recti. Dua. Oh, berarti tubulus seminiferus gitu? Tidak, Dia tubulus. dalam testis ya? Iya, dia dalam testis toh. Oh, dari mediastinum testis tuh yang
Yang di meristem testis itu tubulus recti dengan rete testis. Kemudian dia menuju ke ductus efferentis testis toh. Di situ masuk ke ini. Epididymis. Kira-kira berapa senti panjangnya epididymis ini? Ini. Saya kasih clue, ini ukurannya ini sekitar 3 kali 4. Ini panjangnya 4, lebarnya 3. Testis. Kalau ini kira-kira berapa ini? Epididymis. Hah? 15 cm. Jawabannya 6 meter. Iya tahu kan dia bergulung-gulung toh. 6 meter. Panjangnya nih epididymis itu saluran paling panjang dibanding ini ductus deferens. Panjangnya sekitar 6 meter. Cuma karena dia menyatu terus gulung-gulung kayak begini toh. Nah, sekarang kita pelajari epididymis. Sudah testis toh? Ada yang mau ditanya tentang testis? Berarti tadi perjalanannya itu 5 kali. Kalau sampai ke epididymis, tapi kalau sampai keluar berarti tubulus seminiferus, tubulus recti, rete testis, baru ductus epididymis, baru ductus deferens, baru ke uretra. Kenapa tadi kalau kita tidak bilang ductus epididymis? Kalau epididymis itu nama organnya, kan dia terdiri dari saluran-saluran. Jadi kalau salurannya ditunjuk, atau kalau di soal dia jawabannya ductus epididymidis. Gimana? Begini, ini. Ini kan organ ini namanya epididymis. Dalamnya itu Iya, ingat huruf penyebutan i ketiga yang jadi y. Y baru i, toh? Nah. Tidak, begini ya. So pusing anak selin. Nah ini tulisannya epididymis cuma begini. Y itu adalah di i ketiga. 1, 2, 3 toh. Nah, ini yang keempat. Nah, dia yang di i ketiga, epididymis. Tapi ketika dia sudah dibilang kaput, ini ditambah epididymidis, ditambah lagi. Jadi kaput epididymidis, corpus epididymidis dan cauda epididymidis. Itu pembagiannya epididi. Pembagian epididymis. Oh, pokoknya kalau di depannya sudah ada kata berarti Sudah ada kata dari tambah epididymidis. Epididymidis. Iya. Epididymidis. Kayak ini toh. Jadi ini epididymis toh, epididymis. Nama organnya. Organnya terdiri atas tiga pars. Yang pertama, Oh ya. caput epididymidis, kemudian corpus epididymidis dan cauda epididymidis. Toh? Nah, itu nama organnya. Tapi di dalamnya itu adalah saluran-saluran begini. Itu ductus. Nah, itu yang baru kita bilang namanya ductus epididymidis. Berarti dia kan ductus efferentes dulu baru ductus epididymis. Ya, ductus efferentes testis, baru ductus epididymis, baru vas deferens. Berarti Vas deferens ini toh? Vas deferens. Vas deferens. Tapi vas deferens itu sudah tidak masuk di perjalanan testis ke epididymis. Iya, sudah tidak masuk ya. Kan dia sudah di Iya. Tapi kalau mau keluar dia masuk ductus deferens, baru sebelum ke uretra ada sedikit sambungan namanya ductus ejaculatorius. Nanti kita pelajari lagi. Tuh Kak, boleh ulang dari ductus epididymidis. Nah, sudah di situ tuh. Sudah di ujung. Oh iya. Deferens itu tidak masuk ke perjalanan. Iya, tidak masuk di perjalanan ke sana. Jadi intinya tuh perjalanan tergantung soalnya. Dia mau tanya perjalanan sperma sampai keluar atau sampai kemana toh? Seharusnya ductus. Yang penting kalian bisa ingat sampai di mana. Epididymis. Iya. Yo, seharusnya ductus epididymis. Sama kelompoknya Ica kemarin. Feminina sekali bilang. Feminina. Dia orang feminina. Ductus epididymis. Apa semua tadi pembagian epididymis? Kaput, corpus, cauda. Cauda
Persis kayak pankreas. Kaput, corpus, cauda. Sudah? Nah, ada lagi saya lupa sedikit. Jadi di dalam kan jumlahnya testis itu kan ada 2, kiri dan kanan. Dia masuk dalam skrotum, tetapi dia dipisahkan. Di dalam skrotum dia terpisah, tidak baku bersentuhan. Yang memisahkan namanya ini, septum skroti ini. Septum skroti yang memisahkan testis kanan dan testis kiri, namanya septum skroti. Sekarang kita lanjut di embriologinya testis dulu ya. Embriologinya testis. Ini agak jarang dikeluar, tapi cukup kalian tahu. Kalau ginjal kemarin diajar embriologinya toh? Ada. Apa semua 3? Pronefros, mesonefros dan metanefros. Nah, yang mesonefros itu sekarang yang jadi organ genitalia. Yang mesonefros toh kan pronefros, mesonefros dan metanefros. Nah, yang mesonefros kemarin itu yang jadi genitalia. Nah, sekarang tapi ada khusus ini. Kalau ginjal waktu minggu kelima di mana letaknya? Hari kemarin dia cerita. Di minggu kelima ginjal itu letaknya masih sih. Ada di aja sama dokter Ella tapi. Ada Ada pembentukan ginjal. Ya, pembentukan ginjal. Dia letaknya itu masih di pelvis. Dari ginjal itu taruh di bawah sini. Dulu, tapi dari minggu 6 sampai minggu 9 masa embriologi dia naik ke atas. Toh? Namanya nama prosesnya itu adalah asensus ginjal, toh asensus. Nah, berbeda dengan testis ovarium ini. Testis dan ovarium itu nama kepalanya itu namanya gonad. Jadi gonad itu terdiri dari 2. Kalau pada laki-laki namanya testis, pada perempuan namanya ovarium toh. Nah, ini gonad letaknya di atas setinggi ginjal sekarang, setinggi ginjalnya kita, ada di lumbal 1 dan T12 sekitar situ. Tapi dalam proses perkembangannya dari minggu 7 dia mulai turun ke bawah. Nah, terus itu tergantung hormon mana yang paling banyak Ya. Kak? Jadi dia nanti Hormon nanti mana yang perempuan atau ya. laki-laki. Berarti pertama ada 2. Pertama gonad. Tidak, dia lahir memang dia namanya gonad. Oh, Tapi dia tidak ada bedanya sampai sebelum minggu ke-7. Jadi minggu 1 sampai minggu 6 tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Nanti setelah minggu ke-7 tergantung waktu dia fertilisasi, dia mau pembelahannya dia jadi cowok atau jadi cewek. Kalau dia jadi cowok, nanti yang terbentuk ini namanya testis toh. Testis, terus dia menghasilkan namanya MIF atau Mullerian Inhibiting Factor. Dia nanti terlalu panjang sih kalau ini. Intinya begini, apa namanya? Kalian lihat ada dua ini, kuning dan biru. Toh? Yang biru ini namanya ductus Mullerian. Nah, ini yang jadi organa genitalia feminina interna. Intinya dia jadi perempuan, Muller perempuan. Yang kuning ini namanya ductus Wolffian. Ductus Wolffian ini yang jadi cowok. Itu saja intinya. Jadi kalau ditanya tuh, kalau Mullerian untuk cewek, Wolffian untuk cowok. Kalau terbentuk testis, maka dia menghasilkan MIF, Mullerian Inhibiting Factor. Dia menghambat ductus Mullerian, maka yang tumbuh adalah ductus Wolffian. Kalau pusing nanti kalian bacalah halaman ini. Tidak terlalu aneh juga juga. Ini tulisannya. Ini ductus Wolffian laki-laki, toh? Kalau perempuan ductus Mullerian. Wolffian laki-laki, Mullerian perempuan. Nanti ada di sini yang saya mau jelaskan itu ada di sini. Nah, soal juga kadang-kadang keluar. Sebutkan struktur yang memandu penurunan testis. Sebutkan struktur yang memandu penurunan gonad. Jadi ovarium kan dari atas juga, atas testis juga begitu dari atas. Yang memandu penurunannya ini. Lihat ini. Kan dia yang atur keturunnya ke bawah toh? Namanya gubernaculum testis. Gubernaculum testis. Dan ini namanya processus vaginalis peritoneum.
Processus vaginalis peritoneum. Itu yang nanti jadi tunica vaginalis testis di bawah. Yang jadi periorkium dan epiorkium. Jadi dua toh. Sebutkan struktur yang memandu penurunan gonad. Jawabannya gubernaculum testis, dan yang kedua adalah processus vaginalis peritonei. Peritonei. Arti seperti ini. Apa tadi namanya pas dia turun, Pak? Hah? Nama prosesnya? Descensus. Kalau ginjal kan ascensus. Ascendens kan naik, descendens turun toh. Descensus. Descensus testis. Oh. Descensus. Dia turun kayaknya. Berarti sama saja ini, Kak. Iya. Ovarium dengan testis. Iya. Ini toh processus yang kedua ini namanya processus vaginalis peritoneum. Ini nanti yang jadi tunica vaginalis testis, lamina parietal dan lamina visceral. Saya lihat dulu apa lagi mau diajarin. Sekarang kita belajar vaskularisasi dengan inervasi. Kalau untuk vaskularisasi, jadi testis dia mendapat vaskularisasi. Kalau kita belajar vaskularisasi ada arteri, ada vena. Karena letaknya dulu gonad di tinggi toh, maka waktu dulu umpamanya begini, umpamanya testisku di sini toh dulu. Nah, habis itu ada kan aorta abdominal toh, maka ada namanya arteri testicularis begini. Tapi karena dia turun, maka ini tetap dari sini, jadi ke bawah, toh dia turun ke bawah. Jadi arterinya jadi panjang ke bawah, dia ikut. Jadi dia keluar bukan dari bawah, tapi dia dari atas. Namanya arteri testicularis pada laki-laki, pada perempuan arteri ovarica. Yang mana itu ini dia? Sama lu sekali. Ya mau tahu pula. Tapi enggak usah bilang dia tahu deh. Ini namanya arteri testicularis dextra, arteri testicularis. Iya, kiri kanan kan, kiri kanan. Kecuali itu Pak ovarica. Iya. Ovarium kan dua juga. Arterinya begitu. Venanya sama juga. Nah, ini namanya vena atau vena testicularis dextra dan vena testicularis atau ovarica sinistra. Nah, berarti vaskularisasinya kalau ditanya laki-laki berarti Arteri vena. Arteri vena testicularis dextra et sinistra. Ya. Asik. Gitu. Tapi lihat ini, kalau kan dia vena itu kita belajar aliran balik. Jadi vena menuju jantung, arteri menuju ke organ toh. Nah, vena dia balik. Dari testis dia balik, dia beranyam-anyam dulu. Namanya ini, dia beranyam-anyam ini toh, lihat ini toh. Ini dia kepangnya sedikit, tapi kalau di aslinya lebih banyak lagi nih. Ini. Beranyam-anyam dia balik. Nah, anyaman ini namanya plexus pampiniformis. Ini sering keluar ini. Jadi jangan jawab ini vena ovarica, jawabannya plexus pampiniformis. Ini ada di laki-laki dan perempuan juga? Atau Cuma laki-laki. Plexus pampiniformis. Kak, itu tadi anyaman sebelum Anyaman kalau ini kan testis Keluar banyak. dari testis. Iya, keluar dari testis dia karena banyak nanti dia baru menyatu toh. Pampiniformis, plexus pampiniformis. Hah? Formis ya. F. Formis, form bentuk. Pampini. angin mamir ya? Pampiniformis. Amselina? Yang beranin cuma venanya kah? Iya, cuma vena. Arterinya tidak, toh. Cuma pada testis kak? Cuma pada testis. Iya. Dipastikan jangan dipastikan. Nah, terus ada yang kalian lihat beda di sini toh? Lihat ini. Ketika dia balik ini kan beranyam toh.
yang kanan dia masuk ke apa ini? Vena cava inferior. Kalau yang laki-laki, kalau arteri kan dia ke aorta abdominal toh. Tapi khusus untuk vena ovarica atau vena testicularis sinistra, dia masuk ke vena renalis dulu, vena renalis sinistra, baru masuk ke sana. Vena cava inferior. Ya, itu sering itu. Nah, itu yang sering jadi alasan kenapa ada penyakit di pria lebih sering membesar dia punya testis kiri. Nah, karena ini ada baliknya. Apa namanya? Usus turun. Kalau usus turun lain lagi. Ya. Nah, kalau usus turun kan karena harus turun. Ada. Jangan dulu. Nanti saya lupa. Dulu, sarafnya dulu, saraf. Siap kan? Kalau testis hafalan jenis sebenarnya juga apa? Kalau kita bicara inervasi artinya kita berbicara tentang saraf toh. Dia terbagi dua, ada simpatis dan parasimpatis. Untuk simpatisnya dia dari nervus spinal segmen thoracica 7 atau T7 toh. Nervus spinal T7. Parasimpatis nervus vagus. Vagus itu dia berhenti di titik akhir yang namanya titik Cannon-Boem. Makanya dibilang nervus apa? Pengembara. Iya, vagus itu artinya pengembara. Kan dia karena nervus kranial itu cuma di kepala, tapi cuma vagus yang sampai banyak sampai bawah ya. Bisa toh sekarang karena tadi bahas usus turun, sekalian kita belajar dulu funiculus spermaticus ya. Yang tadi toh. Sekarang kita belajar ini namanya funiculus spermaticus. Ini. Funiculus spermaticus ini. Ini tadi. Funiculus spermaticus toh ini. Penggantungnya. Penggantung guys. Dia masuk di organa genitalia maskulina interna. Ya, toh. Nah, terus lihat di sini. Soal sering di situ. Soal sering ada dua untuk funiculus spermaticus. Sebutkan dinding dari funiculus spermaticus. Dindingnya 3. Sudah tahu? Dindingnya itu yang kalian tulis tadi di lapisan testis. Lapisan ke-3, 4, 5. Apa 3, 4, 5-nya? Fascia spermatica 3 externa, musculus cremaster, fascia spermatica interna. Nah, itu sudah dindingnya. Oh, dia itu sudah. Ya, 345. iya. Fascia spermatica externa, musculus cremaster dan fascia spermatica interna. Itulah dinding funiculus spermaticus. Sudah? Sekarang soal berikutnya, sebutkan isi atau sebutkan struktur yang melalui funiculus spermaticus. Nah, lihat, ini kan tadi funiculus spermaticus ini toh. Ini fascia spermatica externa, ini fascia spermatica externa, musculus cremaster, fascia spermatica interna. Lihat isinya, apa isinya? Yang satu dulu. Ini namanya arteri testicularis. 1, arteri testicularis. Nah, 2, plexus pampiniformis. 3, apa ini? Dari epididymis dia menuju ke vas deferens atau ductus deferens. Nah, untuk ductus deferens ini ada arteri yang memperdarahi dia, namanya arteri ductus deferentis. Itu yang keempat. Jadi masuk juga arteri ductus deferentis. Kalian sudah belajar kemarin ini, sebutkan 3 saraf yang melintas di belakangnya ginjal. Ada 3 saraf yang melintas di belakangnya ginjal toh? Apa betul? Iliohypogastricus, iliohyogastricus, subpostalis. Itu kan enggak? Ya, itu. Subpostalis dengan yang kita ingat itu. Sebutkan 3 nervus yang melintas di belakangnya ginjal dari paling atas, nervus subpostalis, ilioinguinalis, baru iliohypogastricus. Nah, terus kalau yang melintas di belakangnya ureter namanya nervus genito. Sekalian banyak urinari kan dia itu. Nah, ini kan yang melintas belakang ginjal, nervus subcostalis, ilioinguinalis dan iliohypogastricus. Kalau ini kan ureter, yang melintas di belakangnya ureter namanya ini. Bisa kalian lihat ini. Ada saraf ini toh, yang kuning-kuning ini. Dia satu dari atas itu satu, namanya
nervus genitofemoralis. Namanya genito dan femoralis. Dia punya dua ramus. Yang ini satu ke femoral, satu ke genital. Toh? Nervus genitofemoralis. Mana kayak yang ke femoral gitu? Ini yang ke femoral, ini toh satu ini. Ini yang ke genital. Nah, yang ke genitalnya ini itu masuk di funiculus spermaticus. Jadi itu yang kelima. Toh? Berarti Ini ke sebelah ureter. berarti dia angkat ditulis nggak langsung genitofemoralis? Ya, nervus genitofemoralis, ramus genitalis. Ini lihat toh, ini kan funiculus. Jadi ini funiculus spermaticus kalau kita potong transversal. Nah, ini dindingnya fascia spermatica externa, musculus cremaster, fascia spermatica interna. Isinya apa? Arteri testicularis satu toh. Yang kedua, plexus papiniformis. 3, ductus deferens. 4, ada ini arteri ductus deferentis ini. Pinggirnya toh. Arteri ductus deferentis. 4. Yang kelima apa lagi? Genitofemoralis, ramus genitalis. Yang mana tuh Pak? Ini nervus. Ini lewat di dekat ini dia juga. Nervus genitofemoralis, ramus genitalis. Jadi begini tulisannya. Nervus genitofemoralis, ramus genitalis. Itu yang kelima. Nah, tapi ditambah lagi 2. Ini. Bisa kalian bilang ini jarang nih. Fasa namanya fasa limfatika LNN lumbalis dengan satu saraf otonom plexus testicularis. Jadi kan sudah 5 toh. Yang tambah yang ke-6 ini bisa kalian tulis bisa tidak karena memang dia di semua itu pasti akan ada pembuluh darah limfa dan saraf toh. Nah, pembuluh darah limfanya ini tidak ada namanya fasa limfatika tapi dia menuju ke LNN lumbalis ke nodulu limfoidei lumbal. Karena kan dia asalnya dari lumbal. Kan gonad itu kan testis itu dari lumbal tuh letaknya. Pas dia turun tapi tetap dia punya terminal getah beningnya di atas itu. Yang kedua saraf. Yang kedua bisa kalian tulis ini plexus testicularis. Tambahan. Tidak ada sih. Jadi total banyak sekali kita pelajaran ke-7 hari ini. 7. Kalau ini mau lengkapnya fasa limfatika menuju LNN lumbalis. Cara tulis bagusnya. Fasa limfatika menuju LNN lumbalis. Enggak usah pakai bahasa ini. LNN. Nodus lymphoideus. Singkatannya kayak ya. Kayak muskulus singkatannya M toh. LNN. L besar baru N kecil 2. LNN lumbalis. L N N. Kau bilang apa? Apa penjelasannya Kak? Nodus lymphoideus. Nodus lymphoideus. Ada kalau di PPT itu warna hijau. Iya, warna hijau. Ada juga di sini saya kasih lihat. Oh, baru tes di sini. Bisa toh? Sekarang kita pindah ke epididymis. Epididymis vaskularisasinya kan sudah kita pelajari tadi toh. Panjangnya kurang lebih 6 meter. Kemudian vaskularisasinya sama persis dengan testis. Ini kalau epididymis kan sama juga kayak tadi toh. Untuk inervasi dan vaskularisasinya sama juga. Oh sama Kak. Ya sama toh. Terus Saluran testis. anus, ya soal terus dulu sudah. Apa Kak? Oh soal serius. Ya. Terlalu suka. Terus ada soal sering lagi untuk testis. Sebutkan testis lagi. Sebutkan termoregulator testis. Jadi kenapa harus diatur suhunya? Jadi proses spermatogenesis itu
dia hanya akan berlangsung jika dia berada lebih rendah dari suhu tubuh. Jadi kalau dia sesuai dengan suhu tubuh, sperma itu akan rusak. Jadi dia harus lebih rendah dari suhu tubuh. Sudah itu kan dia letaknya di atas dulu toh, baru turun. Orang bisa mandul kalau pas waktu baru lahir. Setelah itu kalau bayi baru lahir kita pegang dulu skrotumnya. Ada tidak isi testisnya? Skrotum bisa ada tapi testisnya bisa jadi ada di atas, belum turun. Nama penyakitnya itu cryptorchidismus. Toh, kita pegang. Kalau dia tidak ada, harus dipantau, habis itu diterapi hormon testosteron supaya cepat turun. Karena kalau dia di atas, testis itu rusak. Jadi dia harus lebih rendah dari tubuh. Sudah itu kenapa? Kalau kita demam, kerutan di testis itu akan menghilang. Jadi dia menggantung lebih jauh ke bawah supaya dia menghindari suhu tubuh yang lebih panas. Kalau kedinginan dia mengkerut baru naik. Nah, sekarang itulah proses termoregulator testis. Nah, peran pertamanya yang membuat hangat namanya ini plexus pampiniformis. Satu yang membuat hangat. Plexus pampiniformis. Dari darah itu di plexus pampiniformis. Satu. Ada 3 dia. Satu. Yang kedua yang membuat mengkerut. Otot apa tadi yang membuat mengkerut? Musculus mengkerut. Mengkerut musculus Tonica dartos. Ya. Itu yang kedua, musculus dartos, dia yang membuat mengkerut toh. Muskulusnya Kak. Ya. Oh ya, muskulusnya. Toh. Kemudian yang ketiga. Ya, itu untuk mengkerut. Kemudian yang ketiga untuk kasih naik. Kalau dia kedinginan naik, kalau dia panas turun. kita demam dia kasih turun. Berarti buat naik turun. Iya, buat naik turun. Namanya musculus cremaster. Jadi yang sudah kita pelajari semua aja. Sekarang kita lanjut ke ini. Ductus deferens. Ductus deferens ini kelihatannya kalau kita lihat dia lebih panjang daripada epididymis, padahal panjangnya cuma sekitar 30 cm. Toh? Ini epididymis. Dia lewat di funiculus spermaticus. Soal di sini jarang ditunjuk, paling kalau ditunjuk langsung jawabannya ductus deferens atau vas deferens. Kadang-kadang kalau mau ditanya sebutkan vaskularisasinya, tapi jarang. Vaskularisasinya apa tadi? Arteri ductus deferentis. Arteri dan isinya funiculus spermaticus. Toh? Tapi kalau ditanya inervasinya untuk ductus deferens, simpatisnya nervus sparancicus lumbalis, toh? Parasimpatisnya nervus sparancicus pelvicus. Sudah, selesai gampang toh? Ductus deferens sekarang vaskularisasi aman toh? Arteri vena ductus deferentis toh? Kemudian untuk inervasinya simpatis nervus sparancicus lumbalis. Apa Kak? Inervasi simpatis. Iya Kak, nervus apa? Nervus sparancicus lumbalis. Ini tulisannya. Nervus sparancicus. Itu yang bisa juga minimus Kak. Bukan, ini waktu belajar ini ginjal. Ini kemarin ada di Ini ginjal.